Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran kelima, menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Kamis, 1 Februari, jangan sampai orang benar tergoda. Bacalah Mazmur 37 ayat 1 dan 8, Mazmur 49 ayat 6 sampai 8, Mazmur 94 ayat 3 sampai 7, dan Mazmur 125 ayat 3. Perjuangan apakah yang dihadapi pemazmur? Mazmur-mazmur ini menyesali kemakmuran orang fasik saat ini dan tantangan yang disebabkan oleh kenyataan ini kepada orang benar. Orang fasik tidak hanya makmur, tetapi kadang-kadang juga secara terbuka membenci Tuhan dan menindas orang lain. Masalah yang membingungkan adalah bahwa sementara tongkat kerajaan orang fasik mendominasi dunia, tongkat kebenaran tampaknya gagal. Lalu, mengapa tidak menyerah dan merangkul kejahatan seperti yang dilakukan orang lain? Bacalah Mazmur 73 ayat 1 sampai 20 dan 27. Apakah yang membawa pemazmur melalui krisis? Apakah akhir dari mereka yang percaya pada hal-hal yang sia-sia? Sementara pemazmur dalam Mazmur 73 tetap fokus pada kejahatan yang terjadi di dunia, ia tidak dapat melihat gambaran besar dari sudut pandang Tuhan. Masalah yang ditimbulkan oleh kemakmuran dari kejahatan terhadap imannya sangat besar. Ia juga percaya bahwa argumennya tentang tidak bergunanya iman didasarkan pada kenyataan. Namun, Mazmur 73 menunjukkan bahwa semua ini mengejek mereka yang mengabaikan ayat pertama dari Mazmur ini, yang merupakan rangkuman dari seluruh Mazmur. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Pemazmur dibawa ke bait suci, tempat pemerintahan Tuhan yang berdaulat, dan diingatkan di sana bahwa hari ini hanyalah satu bagian dari mosaik, dan ia harus mempertimbangkan bagian akhir ketika orang fasik akan menghadapi penghakiman Allah. Fakta bahwa pemazmur memahami kebenaran ini di bait suci dan mengakui kebodohannya sebelumnya menunjukkan bahwa kenyataannya hanya dapat dipahami oleh wawasan spiritual dan bukan oleh logika manusia. Bagaimanakah janji penghakiman Allah atas dunia dan atas semua kejahatannya memberi Anda kenyamanan ketika begitu banyak kejahatan sekarang tidak dihukum? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, di dalam Mazmur 37 dan Mazmur 73 memberikan kita gambaran yang dalam tentang bagaimana kehidupan orang fasik dan tantangan yang dihadapi oleh orang benar. Dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, kita sering menghadapi kesulitan untuk tidak tergoda oleh jalan-jalan yang sesat. Melalui kedua Mazmur ini, kita dapat menemukan panduan dan penghiburan untuk tetap teguh dalam kebenaran Tuhan. Mazmur 37 membahas perbandingan antara nasib orang fasik dan orang benar. Mazmur ini mengajak kita untuk tidak cemburu melihat kesuksesan sesaat orang fasik, karena pada akhirnya keadilan Tuhan akan menang. Orang benar diingatkan untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah mereka. Di dalam ayat 1-6 menekankan pentingnya untuk tidak cemburu terhadap orang fasik yang tampaknya sukses dalam kecurangan mereka. Orang benar diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan, bersabar dalam menanti waktunya Tuhan, dan jangan terpengaruh terhadap bujuk rayuan maupun cemburu terhadap orang fasik di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 7-11 menekankan pentingnya ketenangan di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi di dunia ini. Orang benar diingatkan bahwa mereka akan mewarisi tanah dan merasakan damai sejahtera, sementara orang fasik akan musnah. Mazmur 73 di sisi lain membawa kita ke dalam perenungan Asaf tentang keberhasilan sementara orang fasik. Asaf mengakui bahwa ia hampir tergelincir karena melihat keberhasilan dunia yang tampaknya tidak adil. Namun, ia menemukan jawabannya dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam ayat 13-17 Mazmur 73 mencerminkan kebijaksanaan yang diperoleh Asaf saat ia memahami bahwa akhir orang fasik akan menyedihkan. Kekayaan dan keberhasilan sementara orang fasik hanyalah ilusi belaka, sementara kehadiran Tuhan adalah harta yang sejati. Di dalam ayat 23-26 mencapai puncaknya dengan menyatakan bahwa hanya dalam Tuhan sajalah orang benar dapat menemukan keberanian dan kekuatan untuk terus melangkah di dalam kehidupan. Dengan tetap bersama Tuhan, mereka dapat mengatasi setiap godaan dan tantangan kehidupan dan mencapai kebahagiaan sejati. Pemazmur dibawa ke bait suci, tempat pemerintahan Tuhan yang berdaulat, dan diingatkan di sana bahwa hari ini hanyalah satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan ia harus mempertimbangkan bagian akhirnya ketika orang fasik akan menghadapi penghakiman Allah. Fakta bahwa pemazmur memahami kebenaran ini di bait suci dan mengakui kebodohannya menunjukkan bahwa kenyataan hanya dapat dipahami oleh pandangan kerohanian kita dan bukan oleh logika manusia. Oleh karena itu,
Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat mereka yang tidak setia kepada Tuhan, hidup kelihatannya diberkati, hidup kelihatannya aman-aman saja di dunia ini. Jangan pernah melupakan, jangan hanya melihat hari ini saja, tetapi kita harus mempertimbangkan dan melihat bagian akhir dari kehidupan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan akan umat-umatnya. Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Dan apa yang harus kita butuhkan? Mari kita terus beriman kepada Tuhan, tidak melihat orang lain, tetapi patokan kehidupan kita hanyalah Yesus Kristus. Melalui Mazmur 37 dan Mazmur 73, kita diajarkan untuk tidak tergoda melihat keberhasilan sesaat orang fasik. Orang benar diingatkan untuk tetap setia, bersabar, dan mempercayai bahwa akhirnya keadilan Tuhan akan terwujud. Dengan memilih jalan kebenaran dan terus bersekutu dengan Tuhan, saudara dan saya dapat mengatasi setiap godaan, setiap tantangan-tantangan kehidupan kita, dan menemukan kebahagiaan yang hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan di setiap situasi kehidupan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan dan tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kami tergolong sebagai orang fasik. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.